Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali dalam tiap-tiap ibadah pada Sabat siang hari ini. Saudara, Bapak Yahweh menciptakan manusia itu tujuannya apa sih? Bapak Yahweh menciptakan manusia itu tujuannya apa? Yaitu agar manusia ciptaannya itu menyembah kepada Bapak Yahweh. Coba kita buka Kolose 1. Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta-takhta atau para pemegang kekuasaan atas penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Tapi Bapak Yahweh memberikan kebebasan kepada manusia, sehingga hidup yang manusia jalani ini sebuah pilihan. Saudara mau bergaul dengan siapa? Saudara mau makan apa? Saudara mau kerja apa? Semua saudara sendiri yang menentukan. Maka dari itu setiap pilihan saudara yang menentukan diri saudara sendiri. Apakah saudara dinilai berbobot atau tidak? Semua itu untuk menentukan nasib saudara di masa yang akan datang. Sekali saudara memilih kehidupan yang salah, maka saudara sendiri yang menanggung akibatnya, resikonya. Misal, ada orang yang hidupnya selalu mengambil jalan pintas dengan cara merampok, menipu, berbohong, sehingga kehidupannya bukan lagi dipuji oleh orang, tetapi malah dicela, dicaci, bahkan disumpahi orang. Itu pun suatu pilihan hidup bagi orang tersebut, saudara. Tapi apabila saudara memilih hidup yang benar, itu pilihan saudara juga. Saya adalah orang yang dulunya tidak diperhitungkan oleh kebanyakan orang. Setelah saya ikut Tuhan, karena dulunya saya itu hidup penuh dengan hura-hura, ternyata kehidupan saya yang penuh hura-hura, Tuhan pilih saya. Tuhan mau memakai kehidupan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena kehidupan saya pribadi, saya mau diubahkan. Saya mau diubah karena saya mau menjadi umat Tuhan yang spesial. Jadi saudaraku yang terkasih, jika saudara ingin menjadi orang yang spesial di mata Bapak Yahweh, saudara harus mau dibentuk oleh Bapak Yahweh dan menjadi orang yang berbeda dari yang lain. Harus ada perubahan. Jangan hanya berandai-andai saja, saudara. Saya mau melayani Tuhan jika sudah kaya. Saya mau melayani Tuhan jika saya sudah sekolah teologi seperti Vivi. Hidup dengan gaya ini adalah hidup yang tidak akan pernah bisa berubah, saudara, karena hanya diam di tempat sambil berandai-andai saja. Contoh lagi, sebagai pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ikut dengan kenakalan para pelajar, tidak ikut tawuran, sehingga menjadi seorang pelajar yang unggul dari pelajar-pelajar yang lain. Itu loh anaknya Ibu Iing, sekolahnya selalu ranking 1, luar biasa. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kalau mau berbobot ya harus belajar, harus banyak membaca kitab suci, dan harus banyak berdoa, sehingga orang yang melihat akan berkata, oh Pak Gersom, dia kan pendeta yang luar biasa,
pendeta yang diurapi. Setiap kali Pak Gersom berkhotbah, pasti ada yang bertobat. Sebagai seorang karyawan, kalau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, maka bos akan menilai pekerjaan saudara tidak berbobot. Maka pada saat perusahaan itu mengalami krisis, saudara pasti akan terkena PHK. Namun kalau pekerjaan saudara berbobot, saat akan di PHK, bos tentu akan rugi jika mem-PHK saudara. Kenapa? Karena pekerjaan saudara berbobot. Untuk itu saudaraku yang terkasih, jadilah orang yang spesial di mata Elohim, di mata orang sekitarnya, di mata orang dunia, sehingga kemanapun saudara berada, orang akan membutuhkan saudara. Ada dampak positif jika saudara ada di tengah-tengah lingkungan saudara. Saudara mau menjadi orang yang spesial? Jika mau, siang hari ini mari kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Khotbah saya pada siang hari ini akan saya beri judul spesial di mata Elohim. Spesial di mata Elohim, yang akan saya ambil dari kitab Lukas. Kita buka kitab Lukas, kitab Lukas 2. Lukas 2 ayat 25 sampai dengan ke-35. Saudara simak ayat-ayat yang sebentar saya baca. Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lihatlah, ada seorang pria di Yerusalem, namanya siapa saudara? Simeon. Dan orang ini benar, juga saleh, sedang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Ruach HaKodes ada padanya. Dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Ruach HaKodes, sebelum ia melihat Mesias Yahweh tidak akan mengalami kematian. Dan dia datang dalam roh ke bait suci. Ketika itu juga kedua orang tua itu membawa bayi Yesua, agar mereka melakukan terhadap dia sesuai dengan kebiasaan Taurat. Dan dia menerimanya dengan kedua tangannya, dan dia memberkati Elohim dan berkata, sekarang ya Yahweh, biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang telah Engkau sediakan secara terbuka bagi segala bangsa, terang bagi penyingkapan bangsa-bangsa lain, dan kemuliaan umat-Mu Israel. Baik Yusuf maupun ibunya menjadi heran atas hal-hal yang dikatakan mengenai dia. Dan Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya, lihat, dia ditetapkan sebagai kejatuhan dan kebangunan banyak orang di Israel, dan sebagai tanda yang diperbantakan, dan juga sebuah pedang akan menebus jiwamu, sehingga pikiran dari hati banyak orang dapat disingkapkan. Saudaraku yang terkasih, kita lihat lagi di ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, dan lihatlah, ada seorang pria di Yerusalem namanya Simeon. Nah, di ayat ini dikatakan ada seorang pria. Sebenarnya ada banyak pria tidak sih saudara? Ada banyak pria tidak? Banyak. Jika banyak, kenapa di ayat itu ditulis ada seorang pria? Berarti apa saudara? Ada sesuatu yang khas dari kebanyakan pria. Benar nggak saudara? Berarti Simeon bukan orang sembarangan. Tentu Simeon orang yang luar biasa istimewanya. Amin.
Apalagi Simeon sampai Elohim terpaut kepadanya. Ada banyak tokoh dalam kitab suci yang spesial di mata Elohim. Kehidupan Henokh, ia seorang yang bergaul dengan Elohim seumur hidup, sampai Elohim sendiri kemudian mengangkat Henokh. Kemudian kehidupan siapa lagi, saudara? Kehidupan Abraham. Dia dijadikan bapa banyak bangsa. Kemudian siapa lagi? Kehidupan dari Rasul Paulus. Dia dipakai Tuhan dengan secara luar biasa. Padahal kehidupan lamanya dari Paulus itu sebagai penganiaya umat Tuhan. Contoh di dalam kehidupan kita. Tahu nggak, saudara? Di PDKK ini ada seorang pria namanya Bapak Filipus. Dia itu hebat loh, bisa memainkan keyboard. Tiap memainkan jari jemarinya, iramanya dapat membangkitkan hadirat Tuhan turun. Luar biasa sekali Pak Filipus itu di dalam memainkan alat musik. Jelas, saudara? Sampai di sini jelas ya? Kalau saudara membaca keseluruhan perikop tentang kehidupan Simeon, ia memiliki alur pilihan hidup yang sangat luar biasa. Sampai ia ditulis di dalam kitab suci. Ada banyak nama Simeon di dalam kitab suci, tetapi Simeonnya itu berbeda-beda, saudara. Saya mencatat ada 5 nama Simeon di dalam kitab suci. Di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-33, di situ ada Simeon, anak dari Yakub dan Lea. Kemudian di Kejadian 15 ayat yang ke-14, di situ juga ada Simon atau Kepah. Di dalam Kisah 13 ayat yang pertama, Simeon murid Yesua yang disebut Niger. Kemudian di dalam Lukas 3 ayat yang ke-30, di situ juga ada nama Simeon. Nah, di Lukas 2 ayat 25 sampai dengan ke-35 juga ada nama Simeon. Kita perhatikan kembali ayat yang ke-25 dari Lukas 2 ayat yang ke-25. Kalimat selanjutnya dikatakan apa, saudara? Orang ini benar juga saleh. Artinya apa, saudara? Artinya tidak hanya kepada perintah-perintah, tetapi menunjukkan bahwa seseorang benar di hadapan Elohim, baik hati maupun tindakannya. Itu sangat luar biasa sekali dari Simeon ini. Coba sekarang kita buka di dalam Mazmur 32. Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang kedua, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak Yahweh perhitungkan kesalahannya, dan yang di dalam jiwanya tidak ada tipu daya. Nah, dari Simeon ini menunjukkan sifat-sifat yang khas yang berbeda dari orang kebanyakan. Ia seorang yang benar di hadapan Elohim, sehingga membuat mata Elohim itu terusik dengan figur daripada Simeon, sehingga penantiannya terhadap Tuhan itu tidak sia-sia, dan akhirnya Simeon berjumpa dengan bayi Yesua. Saudaraku yang terkasih, kelahiran Tuhan Yesua adalah perkara yang sangat besar, saudara. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihat, hanya sedikit orang yang bisa mengerti dan percaya, saudara. Tetapi Simeon bisa melihat keselamatan daripada Tuhan. Hati Simeon ini sangat gembira, sebab ia melihat rencana besar daripada Tuhan. Simeon bisa mengerti karena ada Ruach HaKodes di dalam dirinya. Simeon bisa mengenali kehendak Tuhan, sehingga hati Simeon itu puas
dan ada rasa sukacita di dalam kehidupannya. Sampai firman Tuhan berkata di ayat yang ke-26, di situ dikatakan, dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Ruach HaKodes, sebelum ia melihat Mesias Yahweh tidak akan mengalami kematian. Luar biasa, saudara. Jadi begitu luar biasanya kehidupan Simeon di mata Bapa Yahweh. Nah, kehidupan kita pun bisa seperti Simeon. Sikap hidup Simeon ini harus menjadi contoh buat saudara dan saya. Dalam keadaan apapun, tetaplah siap siaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesua yang kedua kalinya, sehingga kita didapat dalam keadaan tanpa cacat dan tanpa celah. Sering orang Kristen awalnya itu semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi ketika ada badai datang, orang tersebut kemudian dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Bukankah sekarang banyak sekali umat Tuhan itu yang menjual Tuhan Yesua? Coba perhatikan pelari-pelari maraton. Awalnya kan pelari-pelari maraton itu begitu banyak peserta yang ikut, begitu semangat larinya. Tetapi ketika sudah di tengah perjalanan, mereka kecapean, satu persatu mereka berguguran, sehingga hanya tinggal sedikit. Dan ketika akan mendekati garis finish, pelari-pelari maraton itu mengumpulkan tenaganya itu dengan sekuat tenaga untuk bisa mencapai garis akhir, saudara. Nah, begitupun dalam kerohanian kita, saudara. Kita harus berlari-lari untuk mencapai suatu tujuan, sehingga kita disebut sebagai pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Amin, saudara. Amin. Sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-25, masih tetap Lukas 2 ayat yang ke-25. Kata-kata selanjutnya dikatakan, sedang menantikan penghiburan bagi Israel dan Ruach HaKodes ada padanya. Saya percaya ada banyak duka cita yang dialami oleh Simeon sebagai seorang Israel yang tinggal di Yerusalem. Simeon setiap waktu selalu ada di bait Tuhan, sedang menantikan penghiburan. Karena ia percaya ada satu penghiburan yang ia alami lewat kehidupannya sebagai pelaku Taurat. Kalau Mesias itu datang. Saudaraku yang terkasih, di luar apakah Simeon seorang nabi atau bukan, tapi jika kita lihat dari ayat yang ke-34, di situ dikatakan, dan Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya. Simeon memberkati, berarti ia seorang apa, saudara? Berarti dia seorang nabi atau seorang terpelajar. Di dalam hidupnya ia sedang menantikan sebuah penghiburan. Ia memilih pilihan hidupnya dengan benar, karena ia tahu waktunya sudah dekat. Dengan demikian ia bukan orang sembarangan kalau sampai dikatakan seorang yang saleh. Tentu ia orang yang memahami isi kitab suci, orang yang terpelajar, sehingga ia mengerti benar apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabinya. Coba kita buka Yesaya. Tapi nanti tetap masih balik ke kitab Lukas. Sekarang kita buka Yesaya 51. Ada yang bisa bantu baca Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 51 ayat 1 sampai 4, demikian firman Yahweh. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar kebenaran, hai kamu yang mencari Yahweh, pandanglah bahwa kamu sudah terpahat pada batu cadas, dan pada lubang penggalian kamu sudah tergali,
Pandanglah kepada Abraham leluhurmu dan Sarah yang melahirkanmu. Ketika dia seorang diri, aku telah memanggilnya dan memberkatinya dan membuatnya bertambah banyak. Ayat 3. Sebab Yahweh menghibur Sion, dia menghibur semua kesunyiannya, dan dia membuat padang gurunnya seperti Eden, dan padang pasirnya seperti taman Yahweh. Sukacita dan kegirangan akan ditemukan di sana, ucapan syukur dan suara dari nyanyian pujian. Ayat 4. Perhatikanlah aku, hai umatku, dan dengarkanlah kepadaku, hai bangsaku, sebab Torah akan keluar dari aku, dan aku akan membuat keadilanku bersinar sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan ayat-ayat tadi, tentu pembaca kitab Perjanjian Lama mengetahui dengan pasti bahwa ini adalah suatu nubuatan. Dan hal ini tentu selalu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel dan oleh Simeon itu sendiri, mengetahui bahwa waktunya sudah dekat. Ketika Simeon menanti dalam roh, maka roh Tuhan menguasai kehidupan daripada Simeon. Dan apa yang diperkatakan oleh Ruach HaKodes itu benar terjadi, saudara. Simeon telah melihat bukti itu, saudara. Kita lihat ayat yang ke-27 dari Lukas yang tadi, saudara, Lukas 2 ayat 27. Dan dia datang dalam roh ke bait suci, ketika ia juga kedua orang tua itu membawa masuk bayi Yesua, agar mereka melakukan terhadap dia sesuai dengan kebiasaan Taurat. Arti ayat ini, Simeon dituntun oleh Ruach HaKodes untuk datang ke bait suci, sehingga Simeon berjumpa dengan Yesua. Nah, saudara pun harus meyakini, jika saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan, itu juga karena tuntunan daripada Ruach HaKodes, agar saudara semakin memahami firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, saudara, sebagai orang Kristen, tentu kita pun sedang dalam penantian sama seperti Simeon. Apa sih penantian yang sedang kita nantikan itu? Apa sih penantian yang sedang kita nantikan itu? Yang pertama, saudara, kita buka 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Di situ dikatakan, dan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada malam hari. Pada saat itu langit akan berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir-anasir akan dilebur dengan dibakar panas yang membara. Juga bumi dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Selanjutnya, dengan dileburnya semua hal ini, betapa perlunya kamu ada di dalam perilaku yang kudus dan saleh, sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan dilebur dengan dibakar oleh api, dan anasir-anasir akan dilelehkan dan dibakar panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang di dalamnya kebenaran tinggal tetap. Oleh sebab itu, hai yang terkasih, selagi menantikan hal-hal ini, berusahalah agar didapati oleh Dia ada dalam damai sejahtera, tanpa noda dan tanpa celah. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai keselamatan, sebagaimana pula Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah diberikan kepadanya. Nah, saudara, dari pembacaan-pembacaan ayat tersebut membicarakan tentang langit dan bumi yang baru, atau kedatangan Tuhan Yesua untuk kedua kalinya. Mari kita yang sebagai umat Tuhan yang percaya, kita harus hidup seperti Simeon. Jadi dalam hidup ini adalah penantian hidup yang berkenan kepadanya. Artinya apa, saudara? Menanti.
atau berharap atau memanjangkan leher. Artinya suatu tindakan atau sedang berharap. Misal, saya sedang mengharapkan Pak Gersom itu datang ke rumah saya, tetapi Pak Gersom ini tidak kunjung datang, sehingga saya bolak-balik melihat pagar, memanjangkan leher saya, melihat dari jarak jauh. Apakah Pak Gersom sudah kelihatan dari ujung jalan gang saya atau belum? Itu yang dikatakan menanti, penantian, sedang berharap. Nah, Simeon berusaha sedang mencari Mesias, saudara. Dia tahu bahwa apa yang dia baca dalam Torah, bahwa akan ada Mesias yang datang ke muka bumi ini, dan dia terus menanti dengan pengharapan yang sangat panjang, saudara. Karena dia mencari, maka Simeon itu mendapatkan. Demikian pun dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke gereja untuk mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan di dalam gereja. Amin, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, kita buka lagi Lukas 2 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-32. Di situ dikatakan, dan dia datang dalam roh ke bait suci. Ketika itu juga kedua orang tua itu membawa masuk bayi Yesua agar mereka melakukan terhadap dia sesuai dengan kebiasaan Taurat. Dan dia menerimanya dengan kedua tangannya, dan dia memberkati Elohim dan berkata, sekarang ya Yahweh, biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang telah Engkau sediakan secara terbuka bagi segala bangsa, terang bagi penyingkapan atas bangsa-bangsa lain, dan kemuliaan atas umat-Mu Israel. Artinya, kita harus hidup dalam ketetapan di dalam roh, yaitu kita harus bergaul dengan erat dengan Ruach HaKodes. Nah, Simeon telah melihat bukti dari Tuhan bahwa akan datang Mesias seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabinya. Amin. Sekarang kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, jika kita hidup oleh roh, kita juga dapat berjalan di dalam roh. Kalau kita sering berkomunikasi dengan roh Yahweh di dalam doa, maka sering kita menemukan kejadian-kejadian yang nampaknya kebetulan, sebetulnya tidak, saudara. Melainkan karena Tuhanlah yang menuntun kita melalui gerakan daripada Ruach HaKodes. Coba kita buka Mika 5. Mika 5. Mika 5 ayat yang pertama, di situ dikatakan, namun engkau Bethlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara para pemimpin 1000 dari Yehuda daripadamu, akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dahulu kala. Kemudian kita buka lagi, kita bandingkan dengan Matius 2. Matius 2 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita membandingkan ayat tersebut, maksudnya adalah bahwa kita yang kecil ini akan dibuat menjadi besar karena Tuhan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bisa membuat orang itu terkagum-kagum akan kita, karena kita ini adalah orang-orang yang mempunyai dedikasi yang bagus di mata Elohim. Sehingga sekali saudara berbicara, maka banyak orang yang akan bertobat.
Jadi jangan pernah menganggap remeh diri saudara sendiri. Jangan pernah menganggap remeh seseorang, saudara. Kita semua spesial di mata Elohim. Amin. Amin. Simeon akhirnya menerima apa yang dijanjikan oleh Elohim. Karena itu Simeon berkata apa di dalam ayat 29 sampai dengan ke-30. Di situ dikatakan, sekarang ya Yahweh, biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab apa saudara? Mataku telah melihat keselamatan daripadanya. Simeon sangat luar biasa, saudara. Waktu Simeon menggendong bayi Yesua, ia yakin akan masa depannya, yaitu akan penuh damai sejahtera. Ia tidak takut menghadapi kematian karena dia telah melihat Tuhan Yesua HaMasyiah. Karena ia sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Amin. Saudara, banyak orang pandai di muka bumi ini. Banyak orang yang berhasil di dalam pelayanan, bahkan mengadakan mujizat sekalipun. Tetapi kalau tidak lahir baru, maka semuanya hanya sia-sia, saudara. Seperti Simeon, ia mendapatkan janji dari Elohim. Sebelum melihat Mesias, maka ia tidak akan meninggal. Saudara pun harus demikian. Kalau saudara datang ke gereja ini memang mau mencari kebenaran, mencari hadirat Tuhan, saudara pasti akan menemukannya. Amin, saudara. Amin. Simeon dapat pergi dengan damai sejahtera sebab ia telah melihat keselamatan. Ia memerlukan iman yang sangat kuat, saudara. Karena kalau tidak kuat pasti akan tumbang, saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, saudara, bagaimana agar kita menjadi orang yang spesial di mata Elohim? Bagaimana agar kita menjadi orang yang spesial di mata Elohim? Yang A, saudara, untuk tetap melekat kepada Bapa Yahweh. Coba kita buka Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, namun aku senantiasa bersamamu, engkau memegang tangan kananku. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau pemazmur ingin bersama dengan Bapa Yahweh, bukan berarti saudara harus setiap saat ada di gereja ini. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi dimanapun saudara berada, saudara harus tetap kontak kepada Tuhan. Hati saudara, roh saudara harus tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Hal ini bisa saudara lakukan dengan cara apa, saudara? Dengan cara berdoa sambil bekerja. Roh saudara, walaupun saudara bekerja, terus berkata-kata, berkomunikasi kepada Bapa Yahweh. Kemudian dengan cara apa lagi, saudara? Dengan cara menghafal ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Kemudian menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa dan membaca kitab suci. Amin, saudara. Amin. Orang yang hidupnya demikian, pasti tangan Bapa Yahweh memagari kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, maka ketika kita jatuh, siapa yang akan menarik tangan kita, saudara? Setan yang akan dengan keras menarik tangan kita, bukan lagi tangan Tuhan, saudara. Maka kadang Tuhan izinkan kita itu dihajar oleh setan untuk agar kita kapok dan kembali dekat dengan Bapa Yahweh, sehingga kehidupan saudara diubahkan. Amin, saudara. Sekarang yang B, saudara, bagaimana menjadi orang yang spesial di mata Tuhan untuk tetap tinggal dalam anugerah Tuhan. Kita buka
Kisah 13. Kisah 13 ayat yang ke-43. Di situ dikatakan, dan setelah pertemuan sinagoga selesai, banyak orang Yahudi dan Barnabas sambil berbicara kepada mereka. Keduanya terus meyakinkan mereka untuk tetap tinggal dalam anugerah Elohim. Contoh saudara, Rasul Paulus, dia hidup dalam anugerah Tuhan Yesua. Artinya segala hidupnya ia persembahkan hanya untuk Tuhan. Maka ia menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Padahal kalau kita melihat latar belakang kehidupan dari Paulus, hidupnya itu penuh dengan kebencian dan kekejaman terhadap pengikut Tuhan. Tetapi kemudian diubahkan kehidupannya, kemudian menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Amin saudara. Sekarang yang C saudara, bagaimana menjadi orang yang spesial di mata Tuhan? Mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Saudaraku yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan di muka bumi ini akan menentukan hubungan saudara dengan Tuhan di dalam kekekalan. Karena kehidupan ini bukan hanya untuk sekarang, dan kita memahami bahwa kehidupan sekarang hanya untuk mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan kekekalan sesudah kematian. Jadi yang paling penting bukanlah apa orang lain katakan tentang kehidupan saudara, tetapi apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Sehingga Tuhan sendiri yang akan katakan bahwa saudara orang yang spesial di mata Elohim. Amin. Sekarang yang ketiga dari yang awal saudara, tentang apa sih penantian yang sedang kita nantikan. Yang ketiga, apa yang keluar dari bibir kita adalah perkataan untuk memuliakan Elohim. Seperti Simeon, seorang yang selalu memperkatakan di dalam bibirnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Riwayat Simeon dalam kitab suci itu hanya dicatat di dalam kitab Lukas. Dan bagaimana kematian Simeon tidak tercatat di dalam Alkitab, dan tidak ada yang tahu. Tetapi dari ketidaktahuan kita, yang jelas bahwa dia orang yang spesial di mata Bapa Yahweh. Amin. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Jadilah orang yang spesial di mata Tuhan, sehingga Tuhan memilih kita dari orang kebanyakan. Jangan percaya Tuhan dari apa kata orang. Itu loh katanya si itu loh katanya si itu. Jangan saudara. Jika saudara mau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan, hidup saudara harus berbeda dari hidup saudara pada umumnya saudara. Hidup saudara harus berbeda dari kebanyakan orang. Kalau orang malas untuk beribadah, saudara harus tidak boleh malas beribadah. Di sini ibadahnya harus Sabtu Minggu. Saudara harus rajin ibadah. Kalau orang sering menggerutu, saudara harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau orang tidak mengembalikan perpuluhan, saudara tidak boleh tidak mengembalikan perpuluhan, karena ini kewajiban saudara. Simeon membutuhkan penghiburan, tetapi justru ia mendapatkan jaminan kehidupan hari esok setelah dia melihat Sang Juru Selamat. Pokoknya jika ingin saudara menjadi orang yang spesial di mata Tuhan, saudara harus menjadi orang yang super, orang yang berbeda, harus bisa membuat Tuhan itu bangga dengan kehidupan saudara. Saudara mau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan? Lakukan apa yang saudara telah dengar melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Sekian
firman Tuhan. Mari saya